Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501 09113804. Pada hari ini, 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja atau UKIN di SMA Al-Izzah Batu dengan materi adab menggunakan media sosial dalam Islam. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadz minta duduknya dirapikan, ya, duduknya dirapikan, barang-barang yang di atas meja bisa dimasukkan ke dalam laci, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Masya Allah, luar biasa. Ini kelas berapa? 12. 12 apa? 12? N. Wali kelasnya siapa? Ustaz Sukron. Ustaz Sukron ngajar apa? Bahasa Inggris. Masya Allah, berarti kalian pandai bahasa Inggrisnya ya? Iya. Ya, insya Allah. Oke. Ya, anak-anakku semuanya sehat hari ini? Sehat. Ada yang hari ini izin? Lengkap semuanya? Jumlahnya berapa? 19. Oke, Ustaz hitung dulu ya. 5. Oke, pas 19. Ya, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ya, hari ini Ustaz masuk di kelas ini. Kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam. Ya, insya Allah materinya adalah bagaimana kita etika dalam menggunakan media sosial. Ya, mari kita mulai dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi materi kita hari ini, ya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang memimpin dirijennya? Oke, silakan maju. Ya. Silakan semuanya berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali.
Masya Allah, luar biasa semangatnya. Ya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ya, sama-sama kita membaca ayat suci Al-Quran, ya, surat An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat 13. Ya, mari sama-sama kita membaca. Ya, abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum limri'im minhum maktasaba minal walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وإذا يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون صدق Allahul Azim. Sesuai dengan materi kita hari ini anak-anakku semuanya, ya, materi kita, ya, insya Allah nanti akan kita berbicara bagaimana ada bermedia sosial. Tapi sebelum itu, coba perhatikan yang di depan. Ya, saya ingin bertanya sesuatu ya. Bagaimana perasaan kamu jika kamu jalan-jalan ke mall dengan menggunakan pakaian seperti yang di samping ini? Lalu kamu ketemu sama guru-gurumu, nak? Kira-kira gimana? Nah, yang ini, ya ini kamu, ya ini gurumu ya misalnya ya. Ini ya kamu sedang berjalan, ya tidak pakai kerudung, ya kan? Pakai celana dan sebagainya. Nah, ini misalnya Ustazah Alifia ya. Kamu Ustazah Alifia ketemu di Matos. Nah, seperti itu. Kira-kira perasaanmu gimana? Coba angkat tangan. Malu. Terus? Siapa bilang takut tadi? Takut. Lagi? Kaget. Terus? Khawatir. Khawatir apa? Khawatir kena marah. Nah, ketika sudah seperti itu, kira-kira kamu ngapain? Lari. Ya, lari. Sembunyi, ya, sembunyi dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah pelajaran yang perlu kita ambil hikmahnya ya. Betul kan? Tebakan saya, kamu pasti malu, ya, takut, bingung. Tapi ada yang mungkin biasa aja. Gitu ya, pura-pura nggak kenal, gitu ya, seakan-akan itu bukan dia, seperti itu, bukan muridnya. Ya, ini sebuah motivasi untuk kita, ya. Kalau kalian sudah merasa tadi hampir semuanya menyampaikan kamu malu, ya, jangan anggap malu itu adalah sesuatu yang biasa, jangan, ya, jangan. Ya, Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya al-haya'u minal iman. Ya, malu itu adalah sebagian dari iman. Ya, barang siapa yang di dalam hatinya masih ada iman, ya, kamu masih beriman ya, meskipun kamu berbuat maksiat, luar biasa maksiatmu, tapi masih ada kamu dalam hatimu iman, insya Allah kamu masih tetap ya masuk surga. Ya, kamu pernah dengar ceritanya seorang wanita yang ya ahli zina, ya, tapi sebelum meninggal, ya, dia apa? Memberikan air kepada anjing. Keren. Ya. Apa pahala dari Allah? Apa pahalanya? Ya, Allah memberikan surga baginya. Ya. Apa hubungannya dengan ngasih air minum dengan pahala? Ya. Nah, ingat,
serendah-rendahnya iman itu adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri ya di jalan. Ya, misalnya ada sampah, kamu pungut, itu kan kalau kena orang bisa kotor. Ada batu, ada apa macam-macam ya. Termasuk kebaikan kecil itu adalah iman ya. Maka kita semuanya di tempat ini, di kelas ini khususnya, jangan malu untuk berbuat baik. Karena setiap kebaikan itu pasti ada pahalanya. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Luar biasa ya. Selanjutnya ya, coba Ustaz tanya, apa yang kalian perhatikan di sini? Hah? Ini gambar. Gambar apa? Aplikasi. Aplikasi yang bermacam-macam. Ya, coba sebutkan kelompok ini. Salah satu. YouTube. Oke, kelompok itu? WhatsApp. Kelompok ini? Mana Instagram? Nggak ada. Mana? Oh iya, paling bawah Instagram. Ini kelompok ini? Mana Skype? Oh. Ya ini. Oke, Skype. Ada Twitter. Ya. Facebook dan lain sebagainya. Ya, ini adalah media sosial. Ya. Kira-kira nak, ya, kalau Ustaz bertanya sesuatu, selama ini ya HP kalian itu dimanfaatkan apa saja? Coba kelompok belakang. Belajar. Oh keren. Pojok. Ngaji online. Ngaji online. Nah, masya Allah, luar biasa. Kelompok ini nonton video bermanfaat. Kelompok ini menghubungi keluarga atau alat komunikasi. Gak ada yang nonton di sini. Hah? Netflix atau apa gitu? Ada, ya. Nah, maka sosial media itu diantaranya juga untuk hiburan, gitu ya. Untuk komunikasi. Siapa yang orang tuanya di luar negeri ada? Ya, kerjanya atau sekarang di luar negeri dah. Ada? Oh iya, kamu, ya. Masih tersambung dengan orang tua? Masih. Itulah manfaat daripada alat komunikasi HP-mu. Ya gitu ya. Selanjutnya, selama ini coba saya tanya, media sosial apa yang kalian ikuti? Coba kamu apa? Instagram. TikTok. YouTube. Pinterest. WhatsApp. Banyak semuanya. Ya, luar biasa ya. Berarti kalian ini tidak gaptek. Ya, apa itu gaptek? Gagap teknologi. Ya, anak zaman sekarang ya harus tahu semuanya itu. Ya, harus tahu semuanya. Nah, oke. Dari media sosial yang kalian ikuti, apa manfaat ya dan dampak negatifnya? Sekarang manfaatnya dulu. Ya, sekarang manfaatnya dulu. Coba ini atas nama siapa? Ya, ini perlu dicek. Atas nama Gladys Kartika. Mana Gladys? Oke, Gladys, ya, sebutkan ya, mungkin 1 atau 2 manfaat daripada media sosial. Oke. Buat belajar. Belajar. Terus buat mendengarkan pengajian. Pengajian, Masya Allah. Ya, oke. Satu lagi. Apa ya? Buat les. Buat les, oke. Siap. Nah, keren. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Oh, berarti selama ini media sosial dimanfaatkan dengan baik, gitu ya. Sekarang sebaliknya. Dampak negatif daripada media sosial. Oke, saya cek. Ini coba inisialnya sama dengan saya. Siti Zahra. Loh, kelompok ini lagi. Oh, cancel. Coba. Soraya Zahia. Mana Soraya? Oke, Soraya. Oke, Mbak Soraya. Coba sebutkan dampak negatif daripada media sosial. Bisa bikin lupa waktu. Lupa waktu, luar biasa. Terus? Sama
tempat menyebarnya hoax. Tempat menyebarnya hoax. Lagi ada? Udah sih. Sudah. Kecanduan. Kecanduan, masya Allah luar biasa. Ya, ada juga yang sekarang itu banyak diserang. Ya, itu adalah pornografi. Ya, luar biasa itu. Ya, jadi kita itu diserang dari segala penjuru, terutama dari media sosial. Ya, ini benar loh ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, bagaikan pedang bermata dua. Ya, ada banyak kebaikannya, ada juga buruknya. Bagaimana kita memanfaatkan hal itu? Itulah yang harus kita ketahui. Nah, oke, hari ini anak-anakku semuanya, ya kita akan belajar ya tentang adab bermedia sosial. Di antara tujuan pembelajaran kita, ya kita akan menganalisis nanti bagaimana adab menggunakan media sosial dalam Islam. Nah, tidak hanya menganalisis saja, kita ya nanti saya berharap kalian bisa membuat postingan atau komentar di media sosial yang positif. Ya, Kayla, betul ya? Itu penting. Itu sangat penting sekali. Terus yang paling penting lagi, ya kita harus meyakini bahwasanya adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Oke? Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak. Ya, semoga nanti di akhir ya Ustaz akan memberikan kalian sebuah project yang mana project itu nanti bisa ada analisisnya sehingga kalian benar-benar meresapi bagaimana dampak ya positif maupun dampak negatif daripada media sosial. Selanjutnya, mari sama-sama kita tonton ya, ini ada sedikit video. Silakan nanti akan saya tanya tiap kelompok ya memberikan pendapatnya, pendapat dari video yang ada ini. Ya, kalian kenal ini siapa? Loh, kenal semuanya ya. Ini tidak ada maksud apapun, ini kita jadikan ibroh nanti ya, pelajaran untuk kita. Oke. Nah, silakan diperhatikan ya. Diperhatikan, dianalisis ya, nanti dikomentari videonya. Saya merasa bahwa pemerintah silakan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolong sedunia. Kata orang yang cuma mental yang lebih baik itu adalah orang tolong sedunia. Kita boleh dikritik mobilnya, tidak apa, mampus ya, tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Oke, sudah kita cukupkan saja. Coba bisa dicatat tiap kelompok. Habis ini saya tanya, ya, analisis apa yang kamu temukan dari dua video ini ya, Nak ya? Dua video ini. Ya, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dua video ini? Kelompok 2, apa menurut kalian? Ya, komentar kalian dengan dua video yang ada di depan ini tadi. Siapa perwakilannya? Berarti dalam media sosial kita tuh harus bijak dalam mengambil tindakan, seperti dalam komentar, terus dalam menghargai orang. Soalnya kalau misalnya kita membuat video asal-asalan di media sosial, itu bisa tersebar dengan sangat mudah dan itu bisa mengenai dampak negatif dan itu bisa berdampak ke diri kita sendiri. Dapat diri kita sendiri. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2 ya. Ya. Media sosial tidak hanya di Instagram ya maupun di Facebook ya, di Twitter macam-macam tidak ya, termasuk ketika seorang itu mengatakan sesuatu ya di depan layar dan lain sebagainya, itu sekarang sudah bisa tersebar ya di media sosial ya. Maka di sana yang paling penting ya itu adalah kita menjaga perkataan. Yang lain menjaga apa lagi kira-kira? Sikap.
ya, menjaga sikap. Ya, tutur kata dan sikap itu penting dalam dunia digital yang saat ini. Dampak media sosial, ya, itu ada dampak positif. Ya, nah, coba kira-kira dampak positifnya apa? Memudahkan komunikasi. Komunikasi, terus mencari informasi untuk belajar, menambah wawasan. Yang lain? Mendekatkan yang jauh. Oke, keren ya. Mendekatkan yang jauh. Sekarang itu ya setiap malam itu di TikTok misalnya ada yang selalu live. Di belakangnya itu ada tas-tas harganya mahal sekali. Bisnis online. Ya, itu luar biasa di media sosial sekarang. Ya, termasuk mungkin ya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sekarang untuk promosi tidak memakai brosur lagi, tapi menggunakan apa? Media sosial, dakwah dan lain sebagainya. Itu banyak menggunakan media sosial. Ya, paling nggak seperti ini. Ada beberapa dampak positif. Nah, betul tadi ya, memudahkan komunikasi, mencari informasi. Kamu di sini, kamu cari informasi di Timur Tengah, di luar negeri, kamu bisa. Sarana pengembangan bisnis, ya, pengembangan bisnis. Ya sebenarnya bisa aja di sini kamu sambil berbisnis di luar bisa saja gitu ya. Termasuk tadi ada yang menyampaikan apa? Sarana hiburan, ya. Sarana hiburan termasuk sarana pembelajaran. Oke. Kalau dampak negatifnya apa kira-kira? Kecanduan tadi ada yang kecanduan. Hah? Cyberbullying. Hoax. Yang lain? Hah? Pornografi, ya, termasuk ada fitnah, bisa jadi. Kalau apa yang disampaikan itu tidak mendasar, ya, itu bisa jadi apa? Fitnah, ya. Ini beberapa dampak negatifnya. Nah, ini ada yang mengganggu kesehatan mental. Kalian pernah lihat ada seorang anak, mohon maaf, yang sampai seperti ini terus, ya kan? Karena kecanduan. Ya, tidurnya tidak nyenyak. Bangun tidur yang dipegang apa? HP. Sebelum tidur yang dipegang? Ke kamar mandi yang dipegang? Mau sholat yang dipegang? Ya, mau makan di kanannya ada? HP. Ya. Nah, itulah kalau sudah kecanduan internet. Ya, penyebaran informasi palsu, hoax dan sebagainya, cyberbullying, termasuk yang paling parah itu adalah pornografi. Beberapa ayat ya yang mungkin bisa kalian jadikan acuan ya untuk kita berhati-hati dalam media sosial. Ya, ini dalilnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Apa artinya qaulan sadida? Perkataan yang benar, ya. Bukan perkataan yang batil atau tidak baik, ya, seperti itu, ya. Termasuk ketika kita mendapatkan informasi ya di media sosial, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apa artinya fatabayyanu? Bertabayun, klarifikasi. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Ini kamu pegang ya, Nak. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta. Kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seorang itu dianggap berdusta. Ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Ketika seorang itu menyampaikan sesuatu setiap apa yang dia dengar gitu. Ya, setiap apa yang dia dengar ya. Iya kalau itu benar. Kalau itu salah berarti fitnah. Ya, kalau itu benar berarti apa? Gosip, gibah. Keren, luar biasa. Ini kelas berapa sih? Wah, keren sekali. Balik kelasnya siapa tadi? Ustaz Sukron. Ya, tepuk tangan dong untuk 12M. Nyambung ya, luar biasa ya. Setelah ini, ini kalian sudah dibagi kelompok ya. Sudah dibagi kelompok. Ustaz akan memberikan sebuah project. Ya, di atas meja sudah ada laptop masing-masing satu. Ya, ini nanti silakan ada yang tim perancang, gitu ya. Ada tim perancang, ada yang tim editor. Ya, tim editor. Pembelajaran sekarang itu, Nak, banyak. Kita bisa berdakwah lewat media sosial luar biasa.
ya, maka salah satunya ya kalian harus pinter-pinter membuat short movie atau membuat flyer-flyer apa ya digital dan sebagainya yang itu bisa kalian masukkan apa untuk dakwah. Kelompoknya bisa maju ke depan. Ya, coba saya tanya aja, kelompok ini, kamu pilih X, apa TikTok, apa Instagram, apa Facebook? Hah? Instagram. Ini sepertinya aktif di Instagram. Oke, jangan dibuka dulu ya. Ini kelompok ini pilih apa? TikTok. Nah, suka TikTokan ini biasanya ya. Kelompok ini pilih apa? X. Oh, ini banyak informasi terupdate di sini ya. Oke. Ini kelompok ini berarti yang terakhir. Facebook. Ya, biasanya kalau Facebook itu diminati oleh bapak-bapak, ibu-ibu juga ya. Anak sekarang mungkin nggak tahu Facebook, ya, tapi banyak informasi kayak rombongan online itu banyak di sini ya. Oke, ini kelompok Facebook gitu ya. Oke, setelah ini silakan kalian buka ya. Di dalamnya ada beberapa project ya, project dampak negatif ya. Di sana di media sosial kalian mungkin akan mendapati bagaimana sifat suudzon, ada ghibah, ada hoax, ada ujaran kebencian. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dibuat ya, apa namanya, kampanye ya, kampanye misalnya tentang ujaran kebencian. Negatifnya apa, nanti kira-kira menanggulanginya itu bagaimana, seperti itu ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Membenci ya. Oke. Kelompok Oke, sambil menunggu ya temennya mengedit project kalian. Ini ya ada evaluasi terkait penilaian sikap ya. Nah, silakan diisi masing-masing satu. Jadi kami dari kelompok Instagram akan menjelaskan tentang dampak negatif dari suudzon. Oke. Nah, di sini kami mengutip salah satu hadis yang kita sering banget temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hoax, bahaya informasi palsu di era digital. Oke, tepuk tangan dong. Ada kata-kata terakhir. 1, 2, 3. Ingat, cari sebelum sharing, bijak bermedia sosial. Luar biasa ya. Ini kelompok apa? TikTok tadi ya? Iya. Oke, keren. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok TikTok ya. Overall, wah, luar biasa presentasinya, luar biasa projectnya. Tepuk tangan 12M ya. Ya, keren-keren ya. Ya, ini sengaja ya Ustadz adakan project dengan waktu yang cukup singkat ya. Cukup singkat. Bayangkan 5 sampai 7 menit kalian bisa menciptakan karya seperti itu. Apalagi mohon maaf kalau sampai kalian menyiapkan presentasi itu lebih daripada 1 hari. Ya kan? 5 menit saja kalian bisa. Ya, sekarang di era digital semuanya dekat. Tinggal bagaimana kalian memanfaatkan platform-platform yang ada ya, seperti itu. Sebagai penutup ya, ini ada beberapa soal bisa dikerjakan, soalnya tidak banyak ya. Ini untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian ya, bisa diselesaikan karena waktunya tidak banyak ya. Insya Allah cukup waktunya, yaitu berupa pilihan ganda. Nanti silakan dicentang-centang saja ya, lalu dikumpulkan. Oke,
Kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Kalau sudah diperhatikan ke depan, ya, oke. Ya, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah menuntaskan materi kita, yaitu adab menggunakan media sosial dalam Islam. Ya, mulai pertama tadi kita mengetahui apa dampak negatif dan juga dampak positif. Ya, termasuk tadi ada beberapa dampak negatif yang sudah kalian buat project. Ya, sehingga tadi ada pembahasan lebih mendalam lagi ya terkait bagaimana adab menggunakan media sosial ya. Secara menyeluruh ya saya simpulkan tadi luar biasa diskusinya, kerja kelompoknya bagus ya, termasuk presentasinya. Ya, luar biasa ya. Presentasinya bagus, meskipun dengan waktu yang sangat singkat, kalian bisa mempresentasikan hasil pembelajaran pada hari ini. Ya, semoga dengan materi kita hari ini kita lebih bijak lagi ya, nak ya, dalam menggunakan media sosial. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ya, dan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, semoga di pembelajaran-pembelajaran lainnya kalian juga tetap semangat seperti ini ya. Sukses selalu untuk 12N. Ya, semoga sukses di perguruan tingginya. Ya, lolos semua di jalur apapun. Ya, tercapai semua cita-citanya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.